Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear students. How are you today? I hope you are all fine. I'm happy to see you again in this video. Today we'll study about conditional sentences. Hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat pengandaian. Nah, basic competence or kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah untuk pengetahuannya 3.5 menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan if dengan imperatif can and should. Nah, untuk basic competence 4.5 atau kompetensi dasar keterampilannya, kalian diminta untuk menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Oke, selanjutnya adalah learning objectives, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah students can analyze, group, use, and make or arrange conditional sentences based on the type. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian nih, para siswa, bisa menganalisis, mengelompokkan, menggunakan, dan membuat atau menyusun kalimat pengandaian berdasarkan tipe-tipenya atau jenis-jenisnya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita bahas adalah definition atau definisi pengertian dari conditional sentence. Conditional sentence is a type of sentence that states a condition and the outcome of that condition occurring. Jadi, kalimat pengandaian itu adalah jenis kalimat yang menyatakan sebuah kondisi dan hasil dari kondisi yang terjadi. Conditional sentences are made up of a dependent clause and an independent clause joined to express said condition. Jadi, kalimat pengandaian itu terbuat dari dua kalimat nih. Ada yang namanya dependent clause and independent clause yang bergabung menjadi sebuah kalimat pengandaian. Nah, dependent clause, dependent kan berarti artinya tidak bebas. Kalau independent bebas. Independent berarti adalah anak kalimat. Kalau dependent adalah induk kalimatnya. Selanjutnya, conditional sentences are also known as a conditional clauses or if clauses. Jadi, kalimat pengandaian itu biasa dikenal dalam bahasa Inggris sebagai conditional clauses atau if clauses. Jadi, kalian jangan bingung kalau nanti ada kalimatnya conditional clauses, if clauses. Ya, maksudnya adalah conditional sentences. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Sekarang adalah types of conditional sentence. Nah, untuk macam-macam kalimat pengandaian, there are 3 types of conditional sentences. Jadi, ada 3 macam nih kalimat pengandaian, yaitu conditional sentence type 1, type 2, and then type 3. Jadi ada kalimat pengandaian itu ada 3 macam, kalimat pengandaian tipe 1, tipe 2, dan tipe ketiga. Oke, untuk kali ini, di pertemuan kali ini, saya akan hanya membahas tentang conditional sentence type 1, kalimat pengandaian jenis ke-1. Nah, apa sih conditional sentence type 1 itu? The type 1 conditional is used to refer to the present or future where the situation is real. Jadi, conditional sentence tipe ke-1 itu digunakan atau mengacu kepada penggunaan untuk masa saat ini dan yang akan datang, di mana situasinya itu nyata. Jadi, kemungkinan tuh hasilnya ada. Kita berandai-andai, tapi andai-andainya sekarang dan untuk masa depan. Jadi hasilnya tuh ada nantinya gitu.
The type of conditional refers to a possible condition and its probable result. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, conditional 1 itu mengacu kepada kondisi yang mungkin terjadi dan hasilnya pun juga akan mungkin terjadi karena masa sekarang dan akan datang gitu. In these sentences, nah pada kalimat pengandaian tipe 1 ini, the if clause, jadi if clause itu adalah anak kalimat adalah in the simple present. Nah, untuk selanjutnya the main clause-nya atau induk kalimatnya adalah merupakan simple future. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai bentuknya, formnya atau rumusnya. Rumus dari conditional sentence type 1 adalah if plus simple present, kemudian koma, jangan lupa itu ada tanda komanya, wajib diberikan tanda koma, kemudian will future. Atau kalian bisa rubah nih, will future, if-nya di tengah, kemudian baru simple present. Ingat, anak kalimatnya merupakan simple present, jadi diikuti oleh kata if. Kemudian kalau anak kalimatnya di depan, jangan lupa diberi tanda koma. Kalau kalian balik, induk kalimatnya dulu di depan, baru anak kalimatnya tidak perlu ditambahkan koma. Seperti itu ya. Contoh kalimatnya. If I find her address, I'll send her an invitation. Jika saya menemukan alamatnya, saya akan mengirimnya sebuah undangan. Nah, dari contoh ini kita bisa tahu ya, setelah kata if itu adalah simple present, I find her address, koma, kemudian adalah will future. I'll itu adalah singkatan dari I will send her invitation. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, saya akan membahas types of sentence. Jadi, tadi kita udah bahas tuh ada simple future tense, ada simple present tense. Saya akan membahas itu biar kalian ingat lagi, tetapi sebelumnya saya akan memberitahu kalau tipe-tipe kalimat itu ada dua macam. Kalimat itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah verbal sentence, kemudian selanjutnya adalah nominal sentence. Verbal sentence apa sih? Nah, verbal sentence itu adalah kalimat yang mengandung kata kerja atau ada kata kerjanya. Sedangkan nominal sentence adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja di dalamnya. Jadi nggak ada kata kerjanya tuh. Oke, sekarang kita bahas tentang tenses yang akan dipelajari di conditional sentence type 1. Yang pertama tadi kan adalah if simple present. Sekarang saya akan membahas mengenai simple present terlebih dahulu supaya kalian ingat kembali. Oke. Untuk rumus verbal sentence simple present, jadi yang kita bahas ini adalah verbal sentence dulu ya. Untuk rumus simple present in verbal sentence atau kalimat yang mengandung kata kerja, rumusnya tuh kalian bisa lihat kalimat positif, subject plus verb 1 plus SES plus object. Negatif, subject plus do or does not plus verb 1 plus object. Interrogative sentence-nya do or does ditambah subject, kemudian verb 1, object, and question mark. Jangan lupa tanda tanya. Oke, ini ada penjelasannya. Verb 1 plus S or ES jika subjeknya adalah he, she, it. Jadi, ketika subjeknya he, she, dan it, kata kerjanya kalian wajib menambahkan S atau ES di belakangnya. Contohnya, she walks, kamu tambahin S. She walks. Kalau kamu tulis she walk, kalian salah. Jadinya she walks. He gets. Bukan he get, tapi he gets. Kemudian selanjutnya kata bantu do. Saya ingatkan kembali, untuk kata bantu do untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan kata bantu does untuk subjek he, she, dan it. Oke, paham ya?
Selanjutnya, kita masuk ke rumus simple present untuk nominal sentence-nya. Nah, seperti apa sih? Nih rumusnya. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus to be. To be-nya yang digunakan dalam present adalah is, am, are, kemudian noun or adjective, kata benda atau kata sifat. Di negatifnya subject plus to be, kemudian ditambahkan not dan noun adjective. Interrogatifnya kalimat tanyanya to be terlebih dahulu, kemudian subject, kemudian noun, adjective, dan jangan lupa question mark. Penjelasannya adalah to be is jika subjeknya he, she, dan it. To be am jelas untuk I am. To be are jika subjeknya you, we, they. You are, we are, they are. Paham ya sampai sini? Oke, sekarang kita lanjut ke tenses yang kedua, yaitu future tense. Untuk future tense, seperti tadi, ada juga verbal sentence dan nominal sentence. Untuk verbal sentence, hanya subject ditambah will, verb 1, object. Negatifnya subject, will not, atau bisa disingkat menjadi won't, plus verb 1 plus object. Kemudian interrogatifnya will, subject, plus verb 1 plus object. Dan jangan lupa diberi tanda tanya, question mark. Oke, kata bantunya yang digunakan dalam future tense adalah will. Itu digunakan untuk semua subjek sama. I will, you will, they will, we will, he will, she will, it will. Jadi semua subjek dalam future tense menggunakan kata bantu will. Next, kita masuk ke future tense untuk nominal sentences. Nah, untuk rumus nominal sentences, rumusnya sama dengan verbal sentence, hanya saja ditambahkan kata be. Jadi, subject will be. Untuk negatifnya, subject will be not. Gitu ya. Untuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya will be, kemudian baru subject. Nah, sama dengan verbal sentence tadi, kata bantu will be-nya digunakan untuk semua subjek. I will be, you will be, they will be, dan seterusnya. Paham ya sampai sini? Oke, sekarang kita masuk ke contoh kalimatnya. Di sini kalian diminta untuk complete the conditional sentence type 1 by putting the verbs into the correct form. Jadi kalian diminta untuk melengkapi kalimat pengandaian di bawah dengan meletakkan kata kerja. Jadi ini bisa kata kerja sih, bisa kata kerjanya berupa kata kerja benar atau nominal ya, kata bantu. Contoh pertama, saya punya kalimat seperti ini. If you send blah 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 this letter now, she receive it tomorrow. Jadi ini yang kuning itu abaikan dulu. Contoh soalnya nanti dihilangkan seperti itu ya. Nah, tadi ingat, ketika ada kata if, berarti rumus selanjutnya adalah simple present. Jadi, simple present balik lagi ke rumusnya if you send, karena kata kerja bentuk pertama. Dan ingat, karena subjeknya you tidak perlu ditambahkan dengan s. Jadi, if you send this letter now, she will receive it tomorrow. Jadi, kalimat selanjutnya adalah merupakan induk kalimatnya, yaitu future tense, maka ditambahkan dengan will verb 1, she will receive. If you send this letter now, she will receive it tomorrow. Jangan lupa karena anak kalimatnya di depan diberi tanda koma di tengahnya. Paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh selanjutnya. If I do, jadi kata kerjanya sudah dikasih do, bla 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 this test, I my English. Jadi berubahnya seperti apa? Coba difikirkan. Oke, benar. Kita lihat ya hasilnya. If I do this test, I will improve my English. Good. Contoh selanjutnya. If I find, kata kerjanya yang diberitahu, your ring, I it back to you. I give it back to you. Akan berubah menjadi, oke, kita lihat contohnya. If I find your ring, I will give it back to you. Oke, good. Selanjutnya,
Peggy go shopping if she time in this afternoon. Oke, kita lihat untuk contoh kali ini induk kalimatnya ada di depan, berarti Peggy hasilnya adalah Peggy will go karena dia induk kalimat tidak diikuti kata if. Ingat, Peggy will go shopping if she. Nah, kenapa sekarang berubah menjadi has? Karena have nggak mungkin haves, ya kan? She kata kerjanya harus ditambahin s atau is. Tapi tidak mungkin have berubah menjadi haves, maka have berubah menjadi has. She has, he has, it has. Semuanya seperti itu. Jadi kalimatnya berubah menjadi Peggy will go shopping if she has time in the afternoon. Seperti itu ya. Oke, saya masih punya contoh lagi. Contoh selanjutnya. Simon go to London next week if he bla 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 achieve flight. Oke. Ingat, ini juga induk kalimatnya di depan berarti future tense. Simon berubahnya menjadi Simon will go to London next week if he gets. Ingat, he kata kerjanya wajib ditambahkan dengan s atau is jika diikuti oleh kata if. If he gets a cheap flight. Simon will go to London next week if he gets a cheap flight. Contoh selanjutnya. If her boyfriend found not. Nah, di sini ada kata not-nya, berarti kalian harus rubah dalam bentuk negatif, kalimat negatif. Tadi lihat lagi kembali contohnya. Karena ini ada if, berarti ini adalah simple present. If her boyfriend doesn't phone. Nah, her boyfriend kan kata gantinya he, berarti ya kata bantu yang digunakan adalah does not phone today, she will leave him. Seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir, contoh yang terakhir. If they study not. Seperti itu. Ada lagi nih not-nya. Berarti menjadi they pass not. Nah, dua-dua kalimat ini adalah kalimat negatif. Berarti perubahannya menjadi if they don't study harder, they won't pass the exam. Don't study. Kenapa don't study? Karena subjeknya they. Berarti pakai rumus simple present yang negatif. Subjeknya they, gunainnya do. Kemudian they will not pass. Jadi won't itu singkatan dari will not. Boleh kalian singkat menjadi won't. Oke, jadi perubahannya adalah if they don't study harder, they won't pass the exam. Seperti itu. Paham ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much for your attention. Saya harap kalian paham video-video materi kali ini. Kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa tanyakan langsung kepada gurunya. Thank you so much for your attention. See you on the next week on the next video about conditional sentence type 2 and then 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.